Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran kama amara, hamdan yanbaghi li jalali wajhil karimi wa 'azimi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitab yutla 'alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Amma ba'd. Wa qala imamuna Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i annahu qala warattil wattabi'al Qur'an musakhan mufarratan mutiran fid dunya wa sanakunu syafa'atan wa syafi'an fil akhirah. Amma ba'd. Jamaah sekalian, para asatidzah, bapak dan ibu, jamaah Masjid Fadlul Khair yang insya Allah banggakan di tengah jamaah para malaikatnya di arsy di atas sana. Amin. Pada pembahasan kali ini, sebagaimana Yayasan Baitur Rahman memberikan materi, yaitu surah Al-Ankabut di ayat 51 di juz 21. Allah Ta'ala menegaskan, awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitab. Apa enggak cukup bagi mereka itu kitab Al-Qur'an yutla 'alaihim, yang mereka baca sebagaimana mereka membaca bacaan yang lain. Inna fi dzalika la rahmah. Sesungguhnya Al-Qur'an itu rahmat, wa dzikra, dan pengingat bagi siapa? Liqaumi yu'minun, bagi orang-orang beriman. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, masalahnya ketika kita memegang mushaf Al-Quran itu kadang hanya setahun sekali. Ketika bulan Ramadan, tahun kemarin masih Iqra 1, tahun ini masih Iqra 1. Karena apa? Ngajinya cuma setahun sekali. Atau mungkin mushaf yang kita baca itu kadang berdebu dan menunggu dibaca ketika kapan? Ketika bulan Ramadan. Padahal jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Al-Quran itu bukan hanya bacaan, tetapi dia petunjuk bagi orang beriman, pengingat bagi orang beriman, rahmat, kasih sayang bagi orang beriman. Kenapa? Dari Al-Quran, jika Al-Quran hanya dijadikan sebagai bahan bacaan, dia hanya berlaku untuk seremonial. Baca Quran, dapat amplop, pulang, selesai. Orang baca Allah, muji, suaranya bagus. Akan tetapi jika tidak masuk ke periode berikutnya, ke langkah selanjutnya, bacaan tersebut hanya bias. Karena apa? Setelah seseorang membaca Al-Quran, Al-Quran harus dihafal. Karena banyak jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, banyak orang hafal Al-Quran, tetapi kelakuannya bukan kelakuan Al-Quran, kelakuan setan. Kenapa? Karena dari membaca, dari menghafal, dia tidak masuk ke langkah berikutnya, yaitu mempelajari ilmu Al-Quran, yang di dalamnya ada ulumul Quran, ada tafsirul Quran, ada manarul Quran, ada ijazul Quran, dalamnya ada ulumul hadis, ada balaghah, ada qawaidul i'rab, dan lain sebagainya. Sehingga ketika seseorang sudah mengetahui maksud Al-Quran, dia masuk ke langkah berikutnya. Apa? Mengamalkan maksud Al-Quran. Contoh, kita mungkin sering baca Al-Quran, tetapi sedikit sekali kita menjadikan salah satu ayat dari ayat Allah itu sebagai inspirasi. Baca Qul huwallahu ahad, enggak ada inspirasi. Padahal dari Qul huwallahu ahad, Bilal bin Rabah rela disiksa 7 hari 7 malam dalam riwayat Ibnu Asakir, 8 hari 8 malam dalam riwayat Ibnu Haytham. Kemudian ditindih badannya oleh batu, mengelupas kulitnya, dan dia berkata ahad, ahad, ahad. Inspirasi dari Qul huwallahu ahad.
Begitupun Muhammad Al-Fatih, penakluk pembebas Konstantinopel, terinspirasi dari ayat Inna fatahna laka fatham mubina. Muhammad Al-Fatih memiliki keinginan tinggi untuk membebaskan Konstantinopel. Begitupun dengan Salahuddin Al-Ayyubi, dengan inspirasi ayat Al-An'am, Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal. Salahuddin Al-Ayyubi memiliki keinginan untuk membebaskan Al-Quds. Dan jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, ketika seseorang anak-anak kita mencoba untuk belajar Al-Quran, maka berikan waktu untuk mengamalkan Al-Quran, sehingga mereka bukan menjadi sampah di tengah-tengah masyarakat, tapi menjadi penerang di tengah-tengah masyarakat. Orang yang mengamalkan Al-Quran gak mungkin ada santri gitu ya, ngaku penghafal Al-Quran, ngaku melajari ilmu Al-Quran, tapi bajunya kotor sampai jamuran. Bahkan kalau jamurnya bisa dipanen, ya ditumis, itu bisa. Nggak mungkin. Kenapa? Dalam surah Al-Mudaththir di ayat keempat, di juz ke-29 setelah surah Al-Muzammil, Allah Ta'ala berfirman, wa thiyabaka fatahhir, bajumu cuci, bersihkan. Ketika orang yang memahami Al-Quran, mengamal Al-Quran, dia tidak mungkin korupsi. Karena Allah Ta'ala menegaskan, ya ayuhan nas, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai para manusia, makanlah dari apa yang kami berikan kepada engkau, ya, dari yang halal dan serta yang baik. Begitupun ketika orang-orang memahami Al-Quran dengan baik, dia tidak mungkin berantakan hidupnya. Anak-anak di pesantren Sebulana, ketika masuk ke masjid, sandalnya dirapikan. Ustadz, bid'ah itu merapikan sandal masuk masjid. Enggak ada dalilnya. Siapa bilang tidak ada? Di Quran surah An-Nur di ayat 21 Allah berfirman, tartibu syai'an, menertibkan sesuatu adalah contoh orang beriman. Kita masuk masjid, sandal harus rapi. Jangan orang-orang beriman itu sandalnya berantakan. Atau mungkin berangkat ke Masjid Fathul Khair, berangkat pakai swallow, pulang pakai ardiles. Lebih ekstrim lagi ya, berangkat nyeker, apa nyeker tuh? Nggak pakai alas kaki, pulang pakai sepatu bagus, pakai ardiles, bawa iger. Ini luar biasa. Dan orang yang mengamalkan Al-Quran, insya Allah akan menjadi perang masyarakat, karena mereka menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidup, inspirasi mereka. Masalahnya kita kalau ngambil inspirasi dalam Al-Quran salah-salah. Hafalnya surah An-Nisa ayat 4, ayat 3. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Nikahi perempuan itu 2, 3 atau 4. Itu saja. Sampai ibu-ibu marah ya. Tolong jangan bahas masalah poligami kan gitu. Itu saja inspirasi kita. Padahal jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kalau kita meluangkan sedikit waktu kita dengan Al-Quran, ta'amul Al-Quran, seperti apa? Seperti kita memegang gadget. Kita kalau sudah megang gadget ya, itu ada bom ledak, itu kayak nggak peduli. Luar biasa. Seandainya kita menjadikan Al-Quran sebagai inspirasi hidup, maka tidak mungkin umat Islam Indonesia merupakan baldatun thayyiban wa rabbun ghafur, umat yang ditunggu-tunggu masyarakat dunia sebagai pembebas dari kezaliman yang sudah menjamur di tengah-tengah masyarakat dunia. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, saran saya, anak-anak muda, anak-anak kecil itu jangan dikasih gadget. Kenapa? Allah Ta'ala berfirman, wala tu'tus sufaha'a amwalakum, jangan kasihkan orang yang gak punya akal, yang akalnya belum baik, harta-harta. Anak-anak belum tahu antara aplikasi TikTok itu baik atau buruk. Anak-anak itu belum tahu Google beneran atau Google samaran, sehingga mereka sering menyimpan file-file yang bapaknya atau ibunya tidak tahu. Padahal Al-Quran sudah menegaskan, jangan kasih gadget anak-anak, meskipun bahasa bukan gadget. Wala tu'tus sufaha, wala tu'tus sufaha, jangan kasihkan orang atau anak-anak itu amwalakum, harta-harta mereka, yang sehingga ketika mereka memegang gadget tersebut, harta tersebut, mereka menjadi sampah atau perusak atau merusak dirinya sendiri. Maka kita lihat jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, anak-anak muda yang bahkan ketika pakai motor kakinya belum nyampe, mereka kebut-kebutan di jalan. Berangkat taraweh, jemput pacarnya pakai mukena ya, pulang tinggal mukenanya aja. Berangkat taraweh, jemput pacarnya, ngajak makan nasi goreng, 3 bulan kemudian hamil. Luar biasa. Knalpot diganti knalpot racing, pipa kalau nggak ada. Bahkan ketika sering pengajian ke Bontang, kalau dulu 2017 ya, ketika kita pip permisi mau lewat, ada anak muda naik motor 3 baris gitu,
Kita pipip 2017 kita dikasih lewat, mereka minggir. Tapi baru kemarin Ramadan kita pipip 3 anak muda berbaris dikasih jari tengah. Dikasih jari tengah, luar biasa. Dan jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, di akhir-akhir Ramadan pesan terakhir di dalam khutbah ini yaitu dekati rumah Tuhan dan jauhi pasangan. Untuk sementara kita puasa, kita dekatin masjid, kita i'tikaf, kita ta'amul ma'al Quran, berinteraksi dengan lebih dalam dengan Al-Quran sehingga kita makin akrab, makin terinspirasi dari Al-Quran. Hadzanallahu wa iyyakum ajmain. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.